pemuda berusia 26 tahun yang merantau di ibu kota akhirnya memutuskan pulang untuk beristirahat dari hiruk-pikuk pekerjaan. Setelah bertahan-tahan hidup di tengah kepadatan Jakarta, jalan raya yang tak pernah sepi, udara yang penuh polusi, dan ritme hidup yang membuat napas terasa pendek, kampung halamannya di Jawa Timur terasa seperti dunia lain. Kampung itu berada di antara hamparan sawah dan perbukitan kecil. Udara pagi selalu sejuk. Embun masih menempel di ujung daun, dan hembusan angin membawa aroma tanah basah. Sepanjang jalan kampung, pohon-pohon besar berdiri rimbun, memayungi setiap langkah penduduk yang berjalan santai. Tidak ada suara klakson, tidak ada asap kendaraan, hanya desiran angin dan sesekali suara ayam yang memecah keheningan. Di kampung inilah Anto punya satu hal yang selalu ia rindukan sejak merantau. Bakso keliling langganannya. Penjualnya seorang pria sepuh yang semua orang panggil Pak Gimin. Gerobaknya sudah tua, catnya mengelupas, rodanya berderit setiap kali didorong, dan kaca etalasenya sedikit buram. Tapi bagi Anto, justru itu yang membuatnya khas. Setiap sore, suara khasnya dari mangkuk yang dipukul menggema di antara rumah-rumah kayu. Anak kecil biasanya langsung berlari keluar rumah, dan para ibu tersenyum sambil membawa mangkuk masing-masing. Yang paling membuat Anto rindu adalah kuahnya. Bening, gurih, panas, dan aromanya begitu menggoda. Baksonya empuk, penuh daging, sementara pangsit gorengnya renyah. Makanan sederhana, tetapi rasanya selalu berhasil membuat Anto merasa pulang dengan sebenar-benarnya. Di kursi bambu depan rumah, ditemani udara kampung yang segar dan pemandangan langit senja yang memerah, Anto menikmati setiap suapan. Dan dalam hati ia sadar, sesederhana apapun hidup di kampung, ada ketenangan yang tidak bisa dibeli di kota manapun. Di sini semuanya berjalan lebih lambat, lebih manusiawi, dan setiap mangkuk bakso tua itu mengingatkannya. Kadang pulang memberi rasa kenyang yang lebih dari sekadar makanan. Malam itu, kampung Anto terasa sangat sunyi. Angin hanya sesekali melewati sela dahan pepohonan kelapa dan bambu, menimbulkan suara gesekan yang ritmis. Anto duduk santai di kursi kayu depan rumah. Di tangannya ada secangkir kopi hitam panas, sementara rokok menyala pelan di sela jarinya. Ia menikmati ketenangan kampung yang sudah lama tidak ia rasakan sejak merantau. Jam dinding rumah menunjukkan pukul 10 malam, waktu ketika biasanya semua warga sudah masuk rumah. Lampu-lampu teras di kampung sudah banyak yang dipadamkan, hanya beberapa saja yang masih menyala samar. Di tengah kesunyian itu, langkah kaki terdengar dari arah jalan setapak. Langkah pelan, teratur, seperti seseorang yang berjalan tanpa tergesa. Anto mengangkat kepalanya, sedikit bingung, karena di jam seperti ini jarang ada orang lewat. Dari kegelapan yang disinari cahaya kuning lampu teras, sosok itu muncul. Pak Gimin, penjual bakso keliling langganannya sejak kecil. Tubuhnya tampak kurus, lebih kurus dari yang Anto ingat. Bajunya lusuh,
Warnanya memudar, seperti lama tidak diganti. Wajahnya pucat, hampir keabu-abuan, dan matanya terlihat kosong, tidak fokus. Tidak ada senyum ramah seperti biasanya. Tidak ada sapaan, hanya ekspresi datar, seakan tidak ada emosi sama sekali. Anto terdiam, mencoba mengingat. Terakhir ia mendengar kabar, memang benar Pak Gimin sempat sakit parah. Ia tidak pernah mendengar kabar lebih lanjut sejak merantau ke ibu kota. Maka melihat sosok itu berjalan pelan menuju arah rumahnya, Anto mengira mungkin penyakitnya kambuh atau kondisinya memburuk. Pak Gimin berjalan melewati depan rumah Anto tanpa suara. Gerakannya seperti mengambang, terlalu pelan dan terlalu tenang. Gerobaknya yang biasanya ia dorong tak tampak. Hanya dirinya sendirian menatap lurus ke depan, seakan tidak mengenali siapapun. Melewati teras, ia berhenti sebentar di bawah lampu. Anto melihat jelas wajahnya. Kulitnya sangat pucat, matanya cekung, dan tidak ada napas yang terlihat dari dadanya. Suasana berubah dingin seketika. Angin yang tadi hangat kini terasa menusuk kulit. Uap kopi di cangkir Anto tiba-tiba hilang, seakan suhu sekitar merosot drastis. Pak Gimin kemudian melanjutkan langkahnya, terus menuruni jalan kecil menuju tikungan gelap. Tanpa menoleh, tanpa suara sandal, tanpa bayangan, Anto menatap punggungnya yang semakin jauh, merinding perlahan. Ada sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang membuat tubuhnya tegang tanpa ia pahami. Malam itu, Anto baru merasakan kembali ke kampung. Tidak sesejuk yang ia kira. Ia tidak tahu apa yang baru saja ia lihat. Keesokan paginya, Anto tidak menceritakan kejadian aneh semalam kepada siapapun. Ia memutuskan menjalani hari seperti biasa, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ia hanya lelah. Setelah perjalanan panjang dari ibu kota, kampung tetap sejuk seperti biasa. Udara pagi membawa embun, suara ayam berkokok, dan aroma tanah basah yang menenangkan. Anto berusaha melupakan semuanya. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa kejadian aneh. Sampai akhirnya, tepat seminggu kemudian, perut Anto terasa sangat lapar menjelang sore. Seolah menjawab rasa laparnya, dari kejauhan terdengar suara yang sangat ia kenal. Bakso. Suara khas yang selama ini ia rindukan. Anto langsung berdiri dari kursi dan keluar rumah dengan semangat. Di ujung gang terlihat gerobak tua yang sangat familiar. Gerobak bakso Pak Gimin. Kayunya yang sudah mengelupas, roda yang berdecit pelan. Semuanya persis seperti dulu. Anto tersenyum lebar. Wah, kebetulan banget Pak. Saya beli. Ya, Pak Gimin hanya diam. Tidak menjawab sepatah kata pun. Tangannya bergerak kaku, mengambil mangkuk dan mulai meracik bakso. Tidak seperti biasanya, yang selalu ramah dan suka bercerita. Kali ini ia benar-benar hening. Anto mulai merasa ada yang tidak beres. Saat mangkuk bakso disodorkan, Anto mencoba melihat wajahnya lebih jelas. Pak Gimin sehat kan? Pak Gimin menoleh perlahan, sangat perlahan. Dan saat itulah Anto merinding hebat. Wajah Pak Gimin pucat seperti kertas, bahkan lebih pucat dari seminggu lalu.
Di pipi dan pelipisnya terlihat darah kering, seperti retakan merah gelap yang menempel di kulit. Matanya kosong, seolah tidak melihat apapun. Tidak ada kedipan. Anto mematung beberapa detik sebelum akhirnya tubuhnya bereaksi. Tanpa bilang apapun, ia menjatuhkan mangkuk bakso yang baru diterimanya dan lari sekencang-kencangnya ke rumah. Napasnya tercekat, telinganya berdenging, jantungnya serasa mau copot. Ia membuka pintu rumah dengan keras dan langsung berlari ke kamar adiknya, Amar. "Buka, Irin!" Suaranya gemetar. Amar yang sedang berbaring kaget melihat wajah kakaknya yang pucat pasi. Anto masuk dan langsung menutup pintu. Tubuhnya gemetar tak terkendali. "Mas, kenapa? Mas ketakutan gitu?" tanya Amar. Anto tidak bisa langsung menjawab. Ia hanya terengah-engah, mencoba menarik napas. Sementara bayangan wajah Pak Gimin yang penuh darah tak mau hilang dari pikirannya. Pagi pun tiba, menandai berakhirnya malam panjang yang membuat Anto tidak bisa tidur. Sinar matahari merambat masuk melalui celah jendela kayu, menyinari ruang makan sederhana rumah mereka. Bau teh panas dan gorengan mengisi udara. Namun Anto masih tampak lesu, duduk menunduk sambil memegang sendok tanpa selera. Amar yang sejak tadi memperhatikan kakaknya akhirnya mengatakan sesuatu kepada ibunya saat sarapan. Wajahnya serius, seperti memikirkan kejadian semalam. Ia menceritakan bahwa kakaknya pulang dalam keadaan sangat ketakutan, bahkan sampai bersembunyi di kamarnya. Ibu yang mendengar itu langsung menoleh pada Anto dengan tatapan bingung. Anto akhirnya memberanikan diri membuka suara, menjelaskan secara runtut apa yang ia alami semalam. Pertemuan dengan sosok yang ia kira masih hidup, suara gerobak bakso yang familiar, dan wajah pucat penuh, darah kering yang menghantuinya hingga ia tak bisa memejamkan mata. Wajah ibunya berubah, ada keterkejutan yang jelas terlihat. Ia menatap Anto lama, seolah mencari penjelasan dari ekspresi putranya. Ibu terdiam sebelum akhirnya mengatakan bahwa ia mengira Anto sudah mengetahui sesuatu sejak awal, bahwa Pak Gimin sudah meninggal beberapa tahun lalu setelah mengalami kecelakaan hebat saat membawa gerobaknya. Warga kampung sudah lama membicarakan bahwa arwahnya kadang terlihat pulang lewat jalan yang sama, terutama pada malam hari ketika suasana sedang lengang, ruangan menjadi hening. Anto merasakan hawa dingin menjalar kembali ke tengkuknya, seolah kejadian kemarin malam baru saja terulang. Ia menelan ludah dengan sulit, merasakan percampuran ngeri dan tidak percaya. Sarapan itu berakhir tanpa tambahan kata-kata, hanya suara sendok yang sesekali menyentuh piring dan angin pagi yang lewat membawa aroma sawah dari kejauhan. Cerita Anto tentang pertemuannya dengan Pak Gimin akhirnya membungkam seluruh meja makan, menyisakan bayangan samar-samar tentang sosok yang masih berkeliaran di kampung, mencari jalan pulang yang sudah lama bukan miliknya lagi.